Sempat disebut IQ di bawah normal, cara bicara Peggy dipuji ahli. Cara bicara ex-tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan saat bebas dipuji oleh ahli. Peggy disebut-sebut memiliki artikulasi yang selamat tampil di depan publik. Padahal sebelumnya, Peggy Setiawan sempat disebut manipulatif dan memiliki IQ di bawah rata-rata, yakni 78. Sejak bebas pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, Peggy Setiawan semakin jadi perbincangan hangat. Peggy pun kerap tampil di sejumlah stasiun televisi untuk memberikan keterangan. Rupanya kemunculan Peggy Setiawan di depan publik ini diamati oleh ahli psikologi forensik, Reza Indragiri. Menurut Reza Indragiri, sebagai seseorang yang sempat disebut manipulatif dan punya IQ rendah, cara bicara Peggy Setiawan cukup baik. Saya bersyukur melihat Peggy Setiawan muncul di depan kamera, artikulasinya sangat baik. Orang yang sudah distigma sebagai manipulatif, pembohong, dengan skor IQ 78 ini, kata Reza Indragiri dikutip dari YouTube Bambang Wijoyanto, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Menurut Reza Indragiri, penyampaian soal IQ Peggy Setiawan ini merupakan framing yang dibentuk oleh Polda Jabar. Saya ingin mengatakan bahwa inilah cara bagaimana pihak-pihak tertentu mencoba untuk membangun stigma terhadap seseorang yang ingin dihukum, kata dia. Hal itu dilakukan ketika penyidik kekurangan bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Cara untuk menarik perhatian publik, untuk membius hakim adalah dengan membanjiri ruang sidang dengan kata-kata yang serba negatif tentang diri seorang tersangka. Ini penyalahgunaan hasil pemeriksaan psikologis sesungguhnya, tegas dia. Namun menurut dia, kemunculan Peggy mematahkan stigma negatif yang sudah dibangun terhadapnya. Peggy bisa bicara di depan publik dengan lancar bahkan terus tersenyum. Peggy sudah muncul, bicara sudah lancar, senyum mengembang sambil pegang tasbih, ada juga keluar sambil pegang Al-Quran. Saya bersyukur hidupnya bagus, jelas Reza lagi. Padahal kata dia, IQ 78 yang diungkap oleh Polda Jabar itu mengartikan bahwa Peggy memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Peggy Setiawan ini sudah disebut IQ-nya 78, di bawah normal, kata dia. Dengan diungkapnya hasil IQ Peggy Setiawan ke publik, lanjut Reza, menjadi cara penyidik untuk meyakinkan hakim dan publik bahwa Peggy Setiawan adalah sosok yang manipulatif dan bawaannya bohong melulu. Lantas kita serta-merta mengasumsikan oh iya nih dengan manipulatif, suka bohong, IQ rendah, ini orang emang pembunuh nih, ini orang emang tukang ruda paksa nih. Kan sampai ke sana lompatannya, kata dia. Padahal lanjut Reza Indragiri, dalam pidana seseorang dinyatakan bersalah bukan karena kepribadiannya dan kecerdasannya, tapi karena perilakunya, perbuatannya, terbukti atau tidak, tandasnya. Soal IQ Peggy Setiawan hanya 78 itu dibacakan oleh tim kuasa hukum Polda Jabar saat sidang pra-peradilan di PN Bandung beberapa waktu lalu. Satu dari tim hukum Polda Jabar menjelaskan, dari pemeriksaan psikologis forensik tersebut, diperoleh gambaran tentang aspek inteligensi, kepribadian, dan status mental Peggy Setiawan. Selama pemeriksaan, saudara Peggy Setiawan kerap menggaruk kepala, kontak mata kurang terjaga atau cenderung menghindari kontak mata dan cenderung gelisah, kata salah satu anggota tim hukum Polda Jabar saat membacakan jawaban atas gugatan pemohon pada sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong, atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya, tambahnya. Kemudian, saat ditanyakan mengenai peristiwa Cirebon 2016, Peggy menjawab tidak tahu. Namun, saat diperiksa dengan data-data dan ditunjukkan foto korban, terjadi perubahan emosi pada diri Peggy. Sehingga tergambar adanya indikasi bahwa saudara Peggy Setiawan mengetahui peristiwa tersebut di atas. Akan tetapi untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, katanya. Tak hanya itu, kecenderungan berbohong juga ditunjukkan Peggy saat ditanya soal Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina Cirebon. Pada pemeriksaan pertama, saudara Peggy Setiawan tidak mengenalnya. Akan tetapi, pada saat pemeriksaan kedua, saudara Peggy Setiawan mengaku mengenal saudara Sudirman karena teman sekolahnya. Bahwa saudara Peggy Setiawan memiliki karakter manipulatif dan saudara Peggy Setiawan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, ucapnya.
Kuasa hukum Polda Jabar juga menyebut fungsi intelektual ambang borderline intelligence functioning atau IQ Pegi bernilai 78. Bebas dari jerat kasus Vina Cirebon, Pegi layangkan tantangan terbuka ke AEP. Pegi Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dikabulkan hakim. Adapun sidang pra-peradilan Pegi Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Pegi Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Kini, setelah resmi bebas, Pegi Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Pegi Setiawan mencari sekaligus menantang AEP untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Pegi Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal AEP. AEP ini sama sekali saya tidak mengenalnya, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Tony RM, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Pegi Setiawan pun meminta agar AEP segera menemuinya. AEP kalau kamu gentle ayo ketemu sama saya. Kita debat, atur waktu, bebernya. Kamu jangan menyudutkan, jangan mematikan nama baik orang, jangan mematikan masa depan orang. Kalau kamu gentle ayo bertemu, tambah Pegi Setiawan. Jawaban tuduhan Sudirman sementara itu, Pegi Setiawan juga membantah seluruh pernyataan palsu yang dilontarkan Sudirman. Pegi Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman setnya. Hanya saja, Pegi Setiawan membantah jika dia merupakan teman satu tongkrongan. Sudirman benar teman SD saya, namun dia tidak naik kelas. Kemudian saya lulus SD tahun 2009 dan bersekolah di SMPN 11 masih sering bertemu Sudirman. Karena memang rumah dia dekat sekolah, setelah itu hanya bertegur sapa aja, ungkapnya. Kalau main bareng itu tidak, hanya tegur sapa. Terakhir itu ketemu Sudirman tahun 2016 awal, sambungnya. Dalam keterangan palsunya, Sudirman mengatakan, jika Pegi sempat datang ke depan SMPN 11. Dia, Sudirman, mengatakan teman SD. Kemudian dia menyebut Pegi datang ke depan SMPN 11 menggunakan kendaraan Smash warna pink langsung memarkirkan kendaraannya ke dalam gang, lalu bergabung bersama kami sambil minum ciu dan campur Big Cola, isi tuduhan Sudirman. Merespon hal itu, Pegi Setiawan dengan tegas membantahnya. Saya menegaskan saya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Itu adalah bohong. Dia memberi keterangan palsu, ungkapnya. Saya tidak pernah dipertemukan dengan Sudirman saat proses penyidikan, tuturnya. Pegi Setiawan juga memberi klarifikasi soal motor yang ramai dibahas. Jadi sebelum tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu motor saya sudah rusak, turun mesin. Jadi saya jelaskan, sejak awal 2016 itu motor saya sudah dicat warna biru kuning. Jadi kalau disebut warna Smash warna pink, itu bohong, jelasnya. Pegi bisa jadi tersangka kasus Vina Cirebon lagi, pakar hukum beri analisa. Pegi Setiawan nampaknya belum bisa bernapas terlalu lega, lantaran ia masih memungkinkan untuk ditetapkan sebagai tersangka lagi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Pegi Setiawan resmi dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Pegi Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Peluang Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon untuk kedua kalinya disampaikan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Menurut Suparji, Pegi bisa saja menjadi tersangka kembali jika penyidik memenuhi syarat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Ya pertama kan jadi tersangka itu memenuhi cukup alat bukti kan. Kan alat bukti tadi itu harus cukup tidak sekedar jumlahnya tapi juga kualitasnya.
Kualitas dalam arti ya memang alat buktinya berkesesuaian kan gitu, kata pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Jadi kalau itu yang bisa ditemukan alat bukti tadi itu ya bisa jadi tersangka lagi. Jadi itu kembali kepada soal kecukupan alat bukti itu. Jadi sekali lagi tersangkakan syaratnya itu, sambungnya. Suparji mengatakan, belum memeriksa Pegi menjadi satu pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan tersebut. Hal tersebut yang dinilai Suparji pembuktian dalam persidangan pra-peradilan lemah. Ya artinya tinggal dipenuhi itu aja pemeriksaan calon tersangkanya gitu loh. Tapi kan tidak sekedar itu, bagaimana dengan alat buktinya gitu loh. Jadi kalau menggunakan dasar bahwa belum diperiksa sebagai calon tersangka maka diperbaiki bisa ditetapkan gitu. Tidak menutup kemungkinan, jadi tersangka lagi, ucapnya. Lebih lanjut, Suparji mengatakan dalam penyelidikan selanjutnya pihak kepolisian harus menggunakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, yang baru. Tidak menutup peluang buat penerapan tersangka tetapi itu adalah yang dilarang tidak boleh menetapkan tersangka menggunakan yang lama, dasar-dasar yang lama, tidak boleh ada SPDP yang lama gak boleh dipakai, sprindik yang lama gak boleh dipakai, kalau mau harus diulang dari awal gitu, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya permohonan gugatan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016, Pegi Setiawan, dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Tunggal pra-peradilan, Eman Sulaiman dalam putusannya menilai tidak ditemukan bukti satupun bahwa Pegi alias Perong pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Atas dasar itulah penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ujar Eman di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan pra-peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya, tambah Eman. Pegi tercatat telah melayangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cirebon pada 2016. Gugatan pra-peradilan Pegi diajukan pada tanggal 11 Juni tahun 2024 dan terdaftar dengan nomor 10, PIT, Pra, 2024, PN Bandung. Keberadaan satu saksi kasus Vina Cirebon terlacak, AF dan Pegi Cianjur berkaitan. Satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat muncul beberapa waktu lalu, kini seolah menghilang tak menampakkan diri. Sosok saksi tersebut yakni AF. Ia sempat muncul ke publik dan mengungkap kesaksiannya saat insiden pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan AF tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan AF bocor dan dapat terlacak. Ya, lokasi tempat AF terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan AF. Widya pun berasumsi jika AF dan Pegi Setiawan Cianjur masih saling terhubung. AF Rudiansyah, AF kemana kamu sekarang, kok tidak berani nongol lagi? Ucap Widya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Indonesia 100. Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ini ada kombinasi antara AF dengan Pegi Setiawan nggak? Tanyanya. Kalau Pegi Setiawan itu kelahirannya Cibungur. Sekolahnya juga tamatan di wilayah sana. Masih pada mau ngelak, sambungnya. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal. Dalam sebuah siniar, Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal.
Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama dua anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari AF serta Dede, Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Setelah mengaku, Pak Rudiana baru ke reskrim untuk membuat laporan polisi. Menurut saya ini tidak lazim, ungkap Edwin Partogi dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024.